Hai sobat aplikasi kantor semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan saya, di channel aplikasi kantor. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai aplikasi AnyDesk. Mungkin dari kalian semua ada yang baru tahu, atau mungkin sudah ada yang pernah memakainya. Berikut ini sedikit penjelasan mengenai apa sih AnyDesk itu. Menurut Wikipedia, AnyDesk adalah aplikasi remote desktop jarak jauh, yang dibuat oleh perusahaan asal Jerman yang bernama AnyDesk juga. Bagi kalian yang masih belum paham, aplikasi ini digunakan untuk mengontrol perangkat seperti komputer contohnya, secara jarak jauh tanpa harus ada di dekat perangkat yang dikontrol. Aplikasi ini juga termasuk freeware, tetapi patut diingat, jika dalam sehari kalian sering menggunakan AnyDesk, maka akan tampil iklan yang harus ditonton terlebih dahulu selama kurang lebih 1 menit. Oleh karena itu, maka saya bisa mengkategorikannya sebagai free limited software. Selain itu, aplikasi ini termasuk aplikasi ringan, baik dari konsumsi space HDD-nya ataupun memori. AnyDesk bisa juga digunakan di perangkat laptop, PC, ataupun HP kalian. Selain itu pula, fitur remote-nya juga bisa digunakan 2 arah. Contohnya, kalian bisa menggunakan laptop untuk meremote PC ataupun HP, begitu juga PC ke laptop. Tetapi hal ini tidak berlaku dari PC atau laptop ke HP. Yuk lanjut sobat aplikasi semua. Pada tahap ini akan dijelaskan cara instalasi AnyDesk. Berikut instalasi AnyDesk. Setelah selesai instalasi AnyDesk, sobat aplikasi akan mendapatkan ID AnyDesk yang berada di tengah atas program. ID itulah yang akan digunakan sebagai ID perangkat yang akan kalian berikan ke pengguna lain, jika perangkat kalian ingin diremote. Begitu pula sebaliknya, isilah ID AnyDesk perangkat lain di bagian Enter Remote Address, jika kalian ingin meremote perangkat tersebut. Semoga sampai di sini penjelasan saya dapat dipahami oleh sobat aplikasi. Sesuai penjelasan sebelumnya, setelah diisi ID AnyDesk perangkat lain di remote address, maka akan muncul kotak dialog waiting for user accept. Terdapat 2 tipe security pada saat remote perangkat di AnyDesk, yaitu melalui konsol, dan user accept yang membutuhkan izin dari seseorang yang perangkatnya diremote. Jika perangkat yang kalian remote adalah milik kalian sendiri, sebaiknya setting dengan password, sehingga kalian tidak perlu bantuan orang lain untuk mengakses. Hal ini akan kami jelaskan di bagian selanjutnya, di bagian settings. Lanjut di bagian setting, klik 3 garis horizontal di dalam AnyDesk yang terdapat di pojok kanan atas, lalu klik settings. Di dalam menu settings ini, terdapat 10 submenu tambahan yang memiliki berbagai macam fungsi. Yuk lanjut sobat kita kenali fungsinya. Submenu User Interface, berisi pilihan bahasa, alias, dan miscellaneous yang berisi banyak pilihan. Submenu Security terdiri dari 8 bagian. Interaktif Akses berisi pilihan. Selalu mengaktifkan request AnyDesk, mengaktifkan request jika AnyDesk dibuka, dan terakhir menonaktifkan request incoming. Permission berisi setting password, yang berfungsi untuk menonaktifkan user accept, dan akan digantikan dengan munculnya password jika terdapat request incoming untuk meremote perangkat. Selain itu, di bagian permission profile, terdapat tipe pilihan izin yang bisa diaktifkan untuk membatasi user yang sedang meremote perangkat. Terdapat pilihan lain juga dalam checkbox yang kita bisa pilih. Tetapi saran kami, do it your own risk. Access Control List digunakan untuk membatasi user yang bisa meremote perangkat menggunakan AnyDesk alias atau ID.
Saran kami, biarkan default untuk bagian update. Silahkan di-uncheck pada bagian discovery, jika AnyDesk kalian tidak ingin bisa di-search di dalam jaringan. Aktifkan auto disconnect, jika kalian ingin memutus koneksi AnyDesk kalian, selama beberapa detik tidak digunakan pada saat di remote. Biarkan session dan online status visibility dalam keadaan default. Di dalam submenu privacy terdapat 7 bagian. Username, berisi pilihan akun username, atau kalian bisa custom dengan mengisi kotak di bawahnya. User image, merupakan logo yang ditampilkan pada saat perangkat kalian di remote yang berada di kotak dialog chat. Kalian bisa nonaktifkan Desk Preview dengan deactivated, jika pada saat di remote, kalian ingin background perangkat kalian hanya berwarna hitam. Untuk bagian lainnya, saran saya, biarkan saja default. Lanjut di submenu Display, untuk standarnya, pilih option yang pertama, tetapi jika pada saat di remote, ingin reaksi kursor yang lebih bagus, sobat aplikasi bisa pilih option ketiga. Standar untuk Visual Helpers, adalah Transmit Hotkey. Tetapi jika kalian ingin tahu fungsi lainnya, do it your own risk. Pada bagian View Mode, defaultnya adalah Shrink, yaitu jendela remote akan seukuran hampir full screen. Silahkan pilih Start New Session in Full Screen Mode, jika pada saat remote, ingin tampilan jendela remote dalam ukuran full layar monitor. Saran saya, pilih Recommend saja untuk bagian hardware akselerasi. Lanjut di submenu Audio, pilih Disable di Transmission, jika pada saat remote, musik yang sedang kalian nyalakan di komputer, tidak ingin terdengar di perangkat yang kalian remote. Pilih Default saja untuk bagian Output. Pada bagian submenu Connection, jika sobat aplikasi ingin perangkat kalian mudah di remote, saran saya pilih General saja. Tetapi, jika perangkat seperti komputer kalian itu berada di dalam jaringan lokal kantor, dan terdaftar dalam domain controller, maka kalian bisa pilih Set AP Username dan Password. Biarkan default untuk submenu File Transfer. Pada submenu Recording, aktifkan kedua checkbox-nya, jika pada saat remote ataupun di remote ingin otomatis direkam aktivitasnya. Pada submenu Printer, aktifkan Install AnyDesk Printer terlebih dahulu, jika ingin file yang di remote, bisa di-print ke jaringan lokal. Di submenu terakhir ini, aktifkan Unlock Access Wake Online, sehingga pada saat perangkat ini di remote, akan tetap bisa aktif walaupun dalam keadaan sleep. Sobat aplikasi kantor semua, cukup sekian penjelasan kami mengenai AnyDesk untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali di konten kami lainnya. Mohon bantuannya dengan cara klik subscribe, like video kami, dan share video kami ke berbagai media sosial yang kalian punya. Terima kasih.